Pertarungan di kelas berat seolah tidak pernah ada habisnya dari rumor pertarungan besar. Dan kini, rumor itu besar kemungkinan telah mendekati kenyataan. Duel Britania Raya kelihatannya akan sekali lagi menghentak jagat tinju dunia, khususnya di kelas berat. Ya, laga besar itu adalah Tyson Fury versus Anthony Joshua. Meskipun jadwal pastinya belum ada, namun publik sangat meyakini bahwa laga itu akan terjadi cepat ataupun lambat. Bahkan, promotor besar Eddie Hearn selaku promotor dari salah satu petinju telah meyakinkan publik jika laga itu pasti akan terjadi. Bahkan, The Keep Seeking Tyson Fury telah mengatakan jika dia bersedia menunggu hingga berusia 50 tahun untuk bertarung melawan Anthony Joshua dan mengatakan bahwa rivalnya tahu bahwa dia akan keluar sebagai pemenang. Kesepakatan dua pertarungan hebat yang menakjubkan sedang disusun di belakang layar. Kedua superstar Inggris ini telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk saling mengitari satu sama lain, tetapi tanpa pernah naik ring. Mereka terlihat berada di jalur yang sama, jalur yang tepat untuk melakukannya di tahun depan ini dengan sebuah tajuk yaitu dari Arab Saudi ke London yang tentu saja sedang dipersiapkan di belakang layar. Namun, Anthony Joshua nampaknya telah gagal memenuhi ekspektasi penggemarnya setelah dia mengalami kekalahan KO memalukan dari rekan senegaranya Daniel Dubois di Stadion Wembley. Sementara itu, Tyson Fury masih menunggu untuk bertanding ulang melawan Alexander Usyk pada 21 Desember mendatang untuk pertaruhan 3 gelar yang sebelumnya merupakan gelar tak terbantahkan. Namun, sang Raja Gipsy memperingatkan kepada Joshua bahwa tidak ada jalan keluar dari pertarungan Britania Raya ini yang akan dimulai cepat ataupun lambat dan yang akan dimulai menjelang perilisan video game tinju Undisputed. Joshua, dia tahu dia akan mendapatkannya. Bahkan jika kami berusia 50 tahun, dia harus melawan saya. Tidak ada jalan lain untuk menghindar. Dia tidak bisa menghindar dari saya. Bahkan jika kami berusia 50 tahun, kami masih akan menjual habis tiket Wembley. Itu adalah fakta dan siapapun bisa mendapatkannya, kata Tyson Fury. Alexander Usyk menjadi juara kelas berat dengan 4 sabuk tak terbantahkan. Pertama dalam sejarah saat ia berhasil merebut sabuk WBC dan rekor tak terkalahkan milik The Keep Seeking. Namun, untuk melanjutkan pertarungan ulang mereka, ia terpaksa harus melepaskan gelar IBF-nya yang telah diwariskan kepada Dubois yang berusia 27 tahun setelah dia naik dari juara sementara menjadi juara penuh. Dan dia secara sensasional telah meng-KO Joshua dalam pertahanan gelar pertamanya untuk lebih jauh mengesampingkan rencana Fury dalam menghadapi AJ. Joshua saat itu telah melakukan pembicaraan dengan promotor Eddie Hearn dan Supremo Tinju Arab Saudi, Turki Al-Sheikh. Bahkan, promotor Eddie Hearn bersikeras bahwa pertarungan antar petinju Inggris yaitu Joshua versus Tyson Fury tetap menjadi pertarungan terbesar dalam olahraga ini. Pertarungan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh penggemar di seluruh dunia antara kedua raksasa Inggris ini akan menarik minat penggemar di Inggris, tetapi kemungkinan hanya di Inggris saja, katanya. Sebagian publik tinju mengatakan jika ini adalah lebih merupakan tontonan bagi orang-orang di belahan dunia lain. Dalam hal ini hanya Inggris. Penggemar lain, khususnya Amerika, tidak akan mau membeli pertarungan Joshua versus Fury di pay-per-view, kecuali jika itu dengan harga yang murah. Mereka membandingkan bahwa pertarungan yang melibatkan Ryan Garcia dan Gervonta Tank Davis justru lebih menarik bagi pasar Amerika Serikat dalam pay-per-view daripada pertarungan Joshua Fury. Garcia Davis menghasilkan lebih banyak pembelian, yaitu sekitar 1 juta pembelian pay-per-view, yang telah menjadikannya sebagai salah satu pertarungan tersukses di Amerika Serikat selama berabad-abad. Eddie Hearn mengatakan di media sosial bahwa ia masih menganggap pertarungan Joshua Fury ini adalah yang paling menarik perhatian penggemar. Namun, pandangan itu dapat berubah jika Fury yang saat ini telah berusia 36 tahun itu kalah dalam pertandingan ulangnya melawan Alexander Usyk pada 21 Desember nanti. Publik tinju pasti akan kurang antusias jika saja Fury kalah, atau paling tidak dia harus memberikan kejutan dalam laganya melawan Usyk. Aspek
Aspek positif dari pertandingan ini adalah bahwa pertandingan tersebut akan tetap mendatangkan banyak dolar untuk Joshua dan Fury serta promotor mereka tentunya. Dengan adanya pembiayaan dari Saudi, pertandingan ini tentu saja akan menguntungkan meskipun hanya sekedar pertarungan tanpa perebutan gelar. Para penggemar Inggris akan tetap bersemangat untuk menyaksikan pertarungan Joshua dan Fury, tetapi ini bukanlah pertarungan terbaik dalam dunia tinju. Ini hanyalah yang terbaik untuk tingkat domestik, khususnya di Inggris. Jika Tyson Fury berhasil mengalahkan Usyk pada bulan Desember, maka itu akan sangat membantu membuat pertarungannya dengan Joshua tidak lagi terlihat seperti pertarungan abal-abal. Pertarungan yang hanya mencari uang, namun justru bisa lebih daripada itu. Sayangnya, Tyson Fury kemungkinan besar akan dikalahkan lagi oleh Usyk dalam pertarungan ulang mereka nanti. Bahkan, mungkin kali ini dengan kekalahan KO, dan tentu saja tanpa campur tangan wasit untuk mencegah kejadian seperti terakhir kali mereka bertarung pada 18 Mei kemarin. Pertarungan Fury versus AJ ini akan tetap menjadi ajang pertarungan antara dua petinju kelas berat yang sudah usang, yang terlalu dielu-elukan dan direkayasa agar terlihat seperti pertarungan besar-besaran. Joshua telah didukung secara luar biasa oleh Eddie Hearn sejak ia menjadi petinju profesional pada tahun 2013. Namun, karirnya tentu saja akan sangat berbeda jika waktu itu dia langsung dilempar ke serigala lebih awal atau dengan kata lain dicocokkan dengan lawan berbahaya. Misalnya, Eddie Hearn tidak menjadwalkan pertarungan antara Joshua dan Klitschko hingga Klitschko berusia 41 tahun, yaitu setelah absen selama setahun dan dia kalah dari Fury. Eddie Hearn bisa saja melakukan pertarungan itu di tahun 2013 saat Klitschko masih bertarung pada level tertinggi, dan itu hanyalah salah satu contoh strategi pencocokan Eddie Hearn yang menguntungkan Joshua dan menjadikannya bintang tanpa harus menghadapi pertarungan beresiko yang mungkin akan membuatnya kalah. Tyson Fury juga seharusnya mengalami dua kekalahan, yaitu Deontay Wilder dan satu kekalahan melawan John McDermott. Ia akan mengalami kekalahan yang jauh lebih banyak jika saja dia berhadapan dengan petarung-petarung seperti Martin Bakole, Filip Hrgovic, Zhilei Zhang ataupun Joseph Parker. Fury akan menang 0-2 saat melawan Joshua yang memiliki rekor 4-3 dalam 7 pertandingan terakhirnya. 4 kemenangan itu merupakan pukulan telak bagi Anthony Joshua oleh Eddie Hearn sebagai bagian dari upayanya membangun kembali Joshua untuk mengembalikannya ke kondisi yang diharapkan, yaitu mencapai level terbaik seperti yang pernah dia alami saat dia dikeluarkan dari tempat latihannya di tahun 2013. Eddie Hearn benar tentang Joshua Fury yang merupakan pertarungan terbesar yang dapat dibuat untuk para penggemar Inggris, tetapi tidak di seluruh dunia. Kedua petinju kelas berat Inggris ini dianggap telah lewat masa emasnya dan dianggap sudah tidak begitu laku lagi di Amerika Serikat. Joshua dan Fury sama-sama telah dimanipulasi dengan hati-hati oleh para promotor mereka agar mereka tampak lebih hebat dari yang sebenarnya. Tetapi keduanya tidak pernah benar-benar hebat. Kemenangan terbaik mereka diraih saat melawan Vladimir Klitschko yang saat itu sudah melewati masa jayanya. Vladimir Klitschko berusia 39 tahun saat Tyson Fury mengalahkannya di tahun 2015 dan Klitschko berusia 41 tahun saat Joshua menghentikannya di tahun 2017. Namun tentu saja apapun itu, laga antara Fury versus Joshua akan tetap menarik untuk dilihat oleh para penggemar tinju dunia. Apalagi jika nanti laga itu dibumbui dengan adegan-adegan kasar sebelum pertarungan. Ya, kita tunggu saja.